Foto aku udah masuk nih ke feednya Ahmad Syahroni. Ahmad Syahroni punya duit sebanyak itu, bisa beli Cybertruck, bisa beli beberapa motor mewah, ketua Harley Davidson kalau nggak salah katanya di Indonesia. Uang sebanyak itu nggak bisa membeli kamu keberanian, nggak bisa membeli kamu nyali, nggak bisa membeli kamu akuntabilitas untuk bertanggung jawab sama perkataan kamu. Jadi ternyata kamu diundang, nggak berani datang, tapi nontonin gitu ya. Fans berat ternyata sama aku ya. Nggak apa-apa, bagus. Semoga keberadaan aku bisa mengajari kamu cara berargumen yang baik dengan data, dengan logika, dan dengan empati terhadap penderitaan yang dirasakan masyarakat. Apakah uang kamu yang sebanyak itu nggak mampu membeli kamu empati? Teman-teman, lihat nih ya, uang itu bukan segalanya. Orang yang uangnya udah nggak ada serinya, yang petantang petenteng pamer kekayaan di tengah kemiskinan masyarakat, dan mati empatinya, ternyata nggak bisa membeli dia keberanian untuk bertanggung jawab sama kata-katanya sendiri loh. Yang aku tanya kan kata-katanya dia. Terus kedua nih ya, dia nanya nih, ngepost foto aku gitu kan, di feednya. Bagus, sembah kalau bisa foto aku. Lagi lomba debat di Denmark. Aduh, apa nggak bisa baca? Prestasi debat aku itu udah 10 tahun yang lalu. Aku nggak sedang lomba debat di Denmark. Aku sedang kerja. Saat ini aku adalah strategi manager di perusahaan paling sustainable di dunia. Namanya Vestas. Apa yang aku dilakukan di sana? Aku adalah ahli strategi untuk membantu perusahaan agar bisa memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bisnis. Perusahaan aku terbesar di marketnya di dunia dan paling profitable di dunia. Itu yang aku lakukan di Denmark. Apa yang kamu lakukan di rumah? Aku biasa ya lomba debat secara profesional sampai kemana-mana. Biasa berkarir secara profesional dan kredibel di berbagai macam negara di dunia. Baru pernah aku menghadapi orang yang tingkah lakunya seperti orang lagi putus cinta. Diajak debat, nggak mau. Habis itu akun aku diblok, ya kan? Udah kayak orang lagi putus cinta, akun aku diblok. Marah, ngambek. Habis itu upload nih, sampai foto aku diupload. Jadi dia diundang debat nggak mau datang teman-teman, tapi nonton. Jadi dia nggak mau datang tapi nonton. Abis nonton diupload fotonya, gitu kan? Ih kamu jauh ya, kok jauh sih? Gitu. Terus habis itu udah diupload nih, di post-post, emosi, sedih, marah, dengkul, gemeter, lesu, lemas, loyo, sakit linu, sakit panu, dan lain sebagainya kan. Udah di post-post ya, udah mau di ya disindir-sindir lah gitu ceritanya gitu kan. Dihapus dong postnya. Aduh, ini wakil rakyat apa ABG yang labil yang lagi putus cinta nih. Bisa naik turun begitu emosinya, yang begini gimana mau bikin kebijakan. Orang kan kalau bikin kebijakan kepalanya harus dingin, harus bisa riset, harus bisa berhadapan dengan banyak masyarakat yang mungkin kontra, yang mungkin support, bisa mendengarkan dengan kepala dingin. Ini cuma online aja, perubahan emosinya udah kayak pancaroba. Wadidaw, memalukan sekali. Begitulah kalau orang udah nggak bisa berlogika, udah mati empatinya, yang ada cuma emosi membabi buta, karena dia merasa nggak tersentuh. Dia merasa kok bisa ada manusia nggak hormat sama aku, kok bisa ada manusia aku doxing, aku sebar, dugaan aku sebar gitu kan identitasnya, bukannya nangis terhuyung-huyung malah makin membabi buta. Denger ya anggota DPR, semakin kalian berusaha menginjak aku yang tadinya mau protes secara profesional, kalian udah bawa-bawa personal nih ya. Yakin kalian kalau aku cari tahu sejarah kalian, kalian bersih dari korupsi, kalian bersih dari menindas masyarakat? Yakinkan itu dulu. Kalau aku personal lihat, buka semuanya, nggak ada yang aku tutup-tutupin. Korupsi nyogok polisi pun nggak pernah aku lakukan sekalipun. Nggak semua manusia itu moralnya bisa dibeli kayak kalian, oke? Kita ini masih mau jujur, masih cinta tanah air, masih mau membangun tanah air dengan kejujuran. Duh, yang begini-begini ngajak debat orang parlemen, rasanya kayak ngomong sama lambe turah. Oke guys, beberapa hari yang lalu viral di media sosial seorang Ahmad Syahroni dengan statementnya. Dan ada salah satu netizen yang berkomentar di media sosialnya, yaitu seorang Salsa asik. Dia mengajak debat kepada Ahmad Syahroni karena terkait statementnya yang dinilai memojokkan rakyat ya. Tetapi ajakan Salsa nggak digubris sama Ahmad Syahroni. Murah,
Ini potret yang terjadi saat kita sebagai warga negara menyampaikan aspirasi secara terbuka. Sebagai postingan-postingan, ada dugaan ya. Jadi aku nggak bilang, mungkin bukan dia, kayaknya sih bukan. Nah, mungkin lah ya Crazy Rich melakukan hal-hal seperti inilah. Dia tahu alamat rumahku. Tiba-tiba buzzer-buzzer muncul di threads dengan nge-share informasi dan KTP aku secara terbuka. Mulai dari nama, NIK, nama ibu, alamat, semua disebar secara terbuka. Ini namanya doxing yang membabi buta, yang udah lama jadi strategi dugaan ya pemerintah Indonesia, dugaan kita udah biasa dibungkam dengan tingkah-tingkah seperti ini. Kita yang bersuara terhadap pemerintah, hasil pajak kita dibayarkan dugaan untuk membayar buzzer-buzzer untuk mencemarkan nama baik kita di sosial media dan menggiring opini publik untuk mengalihkan dari argumen-argumen yang kita sampaikan. Begitulah kalau memang orang tidak bisa berlogika, berpendapat secara terbuka, yang bisa dia lakukan hanya menyerang. Ya, siang ini saya menyampaikan sebuah informasi bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kebijakan pemberlakuan jumlah siswa dalam setiap kelas maksimal 50 orang untuk SMA dan SMK negeri pada hari ini dicabut, sehingga masalah kebijakan tersebut hari ini sah diterima secara hukum dan tidak ada lagi gugatan dari sekolah-sekolah swasta yang merasa dirugikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para penggugat yang telah mencabut gugatan tersebut. Semoga kita semua bisa bersama-sama memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat, dan yang penting adalah anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah minimal sampai SMA dan SMK atau madrasah aliyah. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Tetap semangat untuk Jawa Barat. Nah, kali ini ada Kokom Komariah nih. Ternyata usut punya usut, rumahnya itu sama KDM berdekatan, alias satu kabupaten. Wow, pantesan KDM naksir banget. Ternyata Kokom itu kalau dari arah barat itu sebelum Lemburu Pakuan, tapi kalau dari arah timur setelah Lemburu Pakuan. Kita simak videonya. Kan rumahnya yang arah Rawalele, sebelah kiri jalan. Kalau dari sini saya masih ingat. Kanan. Kalau dari arah dari Rawalele mah kanan. Iya, Rawalele karena dari sini. Oh, dari sini ya. dari Cerduk. Kiri. Sebelah kiri jalan kan rumahnya tembok dulu. Ya. Ngadep sebelah situ. Itu rumah itu di sisi apa? Emak. Masih di situ. Ari Kokom sebelah mana? Berdampingan, dempetan. Jadi setelah nikah tinggal di situ? Enggak, di Jakarta. 2016 pulang. Tinggal di Jakartanya di mana? Dulu di Bekasi. Tapi kalau lihat dari postur Kokom hidupnya mapan. Kalau dari pakaian, kan orang Lampung mah sederhana. Mun make gelang berarti jelema beunghar. Di Bekasi. Bekasina mana? Di Grand Wisata. Rumah yang di Grand Wisata? Sama ayahnya anak-anak. Sama-sama ditinggalkan. Jadi kita statusnya duda janda. Oh, ditinggalkan. Suaminya udah nikah lagi? Udah dulu kan pisah 2016. Katanya 2000. Ternyata saat ini KDM dan Kokom Komariah memiliki kesamaan. Contohnya KDM ditinggalkan pasangan, Kokom juga sama ditinggal pasangan, dan saat ini semuanya sama-sama single. Wow, lampu hijau nih, Sekaligus anggota Dewan Nafa Urbah mendukung tunjangan DPR 50 juta karena mengeluh sering kena macet. Salam APBN, ambil positif mau negatif, tonton videonya sampai habis. Kalau kena macet, berangkatnya pagian, bukan dapat 50 juta. Kalau mau ngomongin kena macet, semut pun mengantri. Kalau mau ngomongin macet, apa kabar anak-anak sekolah yang jalan jam 5 pagi, masuk sekolah setengah 7, macet-macetan di jalan. Karena apa? Karena ngantri sama sesama sekolahan gitu, sesama anak sekolahan gitu. Enak banget perkara macet dapat tunjangan 50 juta. Enggak, maksud gue begini nih ya. Gimana gue jelasin nih? Anggota dewan itu kan gajinya udah gede ya. Kalau berangkat lebih pagian, emang kenapa? Hah? Capek dikit kenapa sih? Capeknya dikit kok bangun pagi. Capek tapi gajinya gede, nggak apa-apa. Hah? Banyak orang rakyat di Indonesia udah gajinya kecil, kerjanya jauh ratusan kali lipat lebih capek daripada kalian-kalian ini. Masa gaji? Nah ini nih
Masa ada anggota dewan mengeluh karena jalan macet? Katanya uang itu buat ngontrak. Kita semua rakyat pun sama. Kalau macet mah nikmati, tapi bukan jadikan alasan uang 50 juta buat ngontrak karena alasan macet. Nggak masuk akal. Gaji per bulan tanpa tunjangan udah nyampe 50 juta sekian. Masa masih nggak mau sih bangun lebih pagi cuman perkara macet? Cuman perkara macet dapat tambahan lagi 50 juta. Jadi per bulan bisa dapat 3 digit, bisa dapat 100 juta lebih. Cuma perkara apa? Perkara macet dan harus kontrak rumah. Nggak gini deh gue mau nanya, ngontrak rumah di mana per bulan 50 juta, 1 tahun 600 juta. Hah? Ngontrak di mana? Nih coba kita belajar berhitung ya, moga-moga gue nggak salah. Ya, moga-moga gue nggak salah. 50 juta dikali 1 tahun sama dengan 600 juta. Masa jabatan DPR 1 periode adalah 5 tahun. 600 juta dikali 5 tahun sama dengan 3M. Coba. 3M. 3 ember itu untuk 1 orang. Lu bayangin ada berapa anggota dewan di Republik Indonesia ini sayang. Terus itu baru 1 periode. Kalau ada yang menjabat 2, 3 periode, mau kayak mana? Terus itu tunjangan dari mana? Dari pajak kita kan? Pajak rakyat kan? Oh, banyak sekali rakyat yang tidak punya rumah tapi bisa membiayai rumah dewan ya. Pantesan anggota dewan pada kaya-kaya, rakyatnya miskin-miskin. Tapi gimana caranya ya Dewan Perwakilan Rakyat bisa mewakilkan rakyat ketika rakyatnya banyak yang miskin, tapi anggota dewannya aja tidak pernah merasakan kemiskinan. Tadi gue iseng gitu ya, cari di internet gitu ya. Kontrak rumah daerah Senayan 1 tahun. Itu paling mahal banget ada 425 juta per tahun. Sedangkan anggaran yang didapatkan DPR tunjangan rumah itu adalah 600 juta. Itu pun rumah yang gue lihat 425 juta. Itu rumahnya tuh berapa ya? 7 atau 8 kamar tidur gitu. Terus mobil, bisa parkir mobil 8 sampai 10 mobil. Kamar mandinya aja ada berapa? Ada 8 apa berapa? Kalian cek sendiri deh di internet itu ada. Dan paling mahal itu 425 juta. Nggak sampai 600 juta, bahkan 500 juta pun nggak sampai. Tapi apakah tunjangan rumah itu perlu untuk anggota dewan? Kayak emang nggak bisa ya dana tersebut itu dialokasikan untuk rakyat yang lebih miskin gitu. Anggota dewan gajinya udah 2 digit. 2 digitnya juga bukan 10 juta, bukan. Gaji beserta tunjangan-tunjangan, bonus-bonus lainnya itu bisa mencapai 50 juta ke atas. Dan masih dapat tunjangan rumah juga 50 juta. Kayak, pikirannya kemana nih? Ini rakyat-rakyat kalau kerja telat, gajinya dipotong. DPR, anggota dewan, kalau telat, gajinya naik. Dari sini aja kita udah nggak apple to apple, bray. Udah jauh, nggak bisa dibandingkan kita. Lagian ini siapa sih? Yang pilih artis jadi anggota dewan tuh siapa sih yang milih? Pengen tahu gue. Coba lu pada ngacung deh, lu pada nongol deh. Yang milih artis jadi anggota dewan tuh siapa? Sekarang di anggota DPR ya, banyak banget artis. Lu sebutin dari mana sampai mana. Keluhannya ada-ada aja. Perkara macet lah, rumahnya jauh lah, rumahnya kebanjiran lah, inilah, itulah. Kata gue, ada aja tete bengeknya, kata gue mah. Balik lagi ke yang tadi gue bilang ya, gimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat mau mewakilkan rakyatnya ketika anggota Dewan itu sendiri tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat miskin, anggota Dewan nggak miskin. Gimana caranya mewakilkan suara orang-orang miskin, sedangkan dia aja tidak pernah merasakan jadi orang miskin. Dan kalian tahu apa nggak? Ini ya, di isi kepala gue yang kecil dan nggak ada apa-apanya ini, gue tuh mikir harusnya anggota DPR tuh gajinya setara sama guru honorer atau Maka di hari kemerdekaan ini ada Pak Bupati Bandung Barat hari ini. Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk sifatnya ajakan, sifatnya himbauan. Karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Ini adalah sintesa dari berbagai problem yang bergelut. Kenapa? Nunggu yang bayar nunggak ya tidak akan pernah ada. Tetapi membebaskannya agar dia ringan menjadi manusia yang merdeka. Kemudian membayar dengan hanya tahun ini jauh lebih meringankan. Itu sudah saya praktekkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini spirit pemimpin menangkap gejolak yang terjadi. Keinginan yang berkembang. Ternyata alasan kenapa KDM kemarin mengampuni keterlambatan pajak kendaraan. Jadi KDM ini ingin memerdekakan rakyatnya. Karena apa? Jadi menurut KDM kalau nunggu seseorang yang nunggak pajak itu nggak mungkin. Apalagi sampai bertahun-tahun nunggaknya. Makanya KDM itu mengadakan gebrakan pengampunan pajak. Jadi yang dibayarnya cuma tahun yang berjalan sampai ke depan.
Jadi setelah ada gebrakan itu, semua rakyat berbondong-bondong karena kendaraannya yang udah bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun nunggak jadi ikut serta dalam program itu. Makanya kemarin di pas periode pertama membludak banget sampai kantor pajak pun buka hari Minggu. Karena apa? Karena saking membludaknya rakyat yang ingin bayar pajak. Ternyata kebijakan KDM ini kalau dipikir-pikir masuk akal juga ya. Pada pagi hari ini, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Jawa Barat apabila masih ada anak Jawa Barat yang tidak bersekolah SD. Masih banyak anak Jawa Barat yang tidak bisa meneruskan SMP karena tidak punya seragam. Masih banyak anak Jawa Barat yang berhenti sekolah karena ketidakmampuan biaya. Maka dari itu adalah dosa besar yang kita pikul bersama. Seluruhnya harus terevaluasi dengan baik. Tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi. Karena tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi, maka kita harus berani melakukan koreksi. Selain itu, saya juga menyampaikan permohonan maaf karena masih banyak rakyat kita yang pulang dari rumah sakit secara paksa karena BPJS-nya tidak mengcover. Masih banyak rakyat kita yang mau masuk ke rumah sakit, BPJS perorangannya mati tidak terbayarkan, sehingga mereka mengalami penderitaan dan mungkin mereka meninggal tanpa pelayanan. Atau mereka yang BPJS-nya tercover, terbayarkan, dijamin oleh pemerintah, tetapi tak sanggup diam di rumah sakit karena seluruh dapurnya terhenti karena tak ada beras, tak ada minyak goreng, tak ada bahan pangan yang dimakan. Berbaring di rumah sakit melahirkan penderitaan yang lama. Maka dari itulah negara harus senantiasa hadir. Saya mengajak pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah
warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus KDM, maju terus KDM, maju terus KDM. Semoga KDM disehatkan terus dan dipanjangkan umurnya sampai cita-citanya mensejahterakan rakyat Jawa Barat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalam.